Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our Come on, make some noise. Mari sama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hai, Shalom, selamat pagi. Apa kabar jemaat SIB Pekan Ranau dan juga jemaat SIB Sabah keseluruhannya? Saya berharap setiap kita senantiasa on fire dengan Tuhan, dan saya berharap juga kita setia kepada Tuhan walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama di dalam gereja dalam ibadah setiap hari Minggu. Melalui ibadah online ini, saya mengharapkan setiap kita tetap setia dan berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk adakan kebaktian. Pagi hari ini kita akan memberi kepada Tuhan dua persembahan yang akan kita beri. Yang pertama adalah persembahan mingguan, kemudian yang kedua adalah persembahan persepuluhan
yang akan kita kutip setiap hujung bulan. Dan semua persembahan yang sudah kita kumpulkan, bolehlah dihantar terus kepada kerani sidang pada masa-masa pejabat, dan dengan catatan tarik dan keluarga yang memberi. Pada pagi hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut pesta menuai, pesta keamatan kepada semua jemaat Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita dari hari lepas hari. Marilah kita sama-sama membuat pengakuan iman rasuli sebelum kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pujian, hormat, syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini sekali lagi kami dapat mengadakan ibadah online. Kami berdoa untuk semua keluarga yang setia berkumpul, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu, supaya senantiasa diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga mau mendoakan keluarga-keluarga yang tidak sempat berkumpul karena kekangan kerja di tempat masing-masing. Kami berdoa supaya setiap keluarga yang ada senantiasa rindu, haus, dan lapar akan kebenaran firman-Mu, mencari wajah Tuhan senantiasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa juga melalui ibadah online ini, berkat Tuhan akan disebarluaskan sehingga banyak orang yang akan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk semua yang terlibat pelayanan online pada pagi hari ini diberkati Tuhan, baik yang memimpin pujian, pemusik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah, pakailah lidahnya, sehingga seluruh perkataan yang disampaikan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, kami membuka ibadah online ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Pembacaan kita pada hari ini yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 5 hingga 8. Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Pembacaan kedua, saya serahkan kepada teman saya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pembacaan yang kedua terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 hingga 4. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di syurga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman syurgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, kerana kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Sekian pembacaan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Walau dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita di ruangan ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita terus menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak disembah, Allah yang luar biasa. Dia sungguh besar. Haleluya. Besar setiamu,
Sebentar nanti kita mau memberi kepada Tuhan. Mari kita bersedia, kita mau berdoa bagi Tuhan untuk pemberian kasih kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam syurga, kami bersyukur pada pagi ini ya Tuhan, kami dapat memberi apa yang kami sudah asingkan ke dalam tangan kami masing-masing. Kami serahkan supaya apa yang kami berikan ini ya Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan dan membesarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga, apapun penghasilan yang kami sudah hasilkan pada minggu ini dan kami sudah asingkan kepada Engkau, kami serahkan ini dalam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga, tangan-tangan yang sudah memberikan pada pagi ini. Kiranya yang tidak dapat memberi karena kekurangan, Tuhan akan melimpahkan berkat, supaya pada masa-masa akan mendatang, mereka juga akan memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita terus memuji Tuhan sambil kita memberi kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita memuji Dia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Dalam apa jua keadaan kita, yakinlah bahwa Tuhan tetap ada bersama kita melewati semuanya. Bersamamu Bapa, ku lewati
Shalom dan selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online pada minggu ini. Sebelum kita memulai, untuk pengetahuan kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dan seterusnya kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin dalam suara yang kedengaran. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena memiliki kesempatan sekali lagi bersama-sama di dalam ibadah online ini. Bapa di sorga, kami juga akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Kami mohon supaya berkat-Mu berlimpah di atas kami. Apapun yang kami lakukan ini semuanya untuk memperingati tentang pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kami. Kami serahkan air dan juga roti yang akan kami ambil ini ke dalam tangan-Mu, menjadi peringatan akan Engkau dan menguatkan serta meneguhkan iman kami. Demikian juga ya Tuhan, saat kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mohon supaya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami. Kami mendengar, kami mengerti, dan kami siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan, kita membaca firman Tuhan terlebih dahulu sebagai dasar untuk kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Mari kita lihat bersama di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 30. Saya baca firman Tuhan 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 30. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal." Baik, kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini sebagai suatu rangka untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan saat kita mengambil bahagian dalam perjamuan ini, kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus memperingati bahwa roti yang dipecahkan melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan karena kita, dan minuman yang kita ambil melambangkan darah yang tertumpah untuk keampunan dosa kita. Jadi bagi kita yang turut serta di dalam sakramen ini, kiranya hal yang kita lakukan ini akan menguatkan serta meneguhkan lagi iman kita. Baik, kita mengambil roti dan kita angkat bersama. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Ambil dan makanlah roti yang diserahkan bagi kamu. Kita makan bersama-sama.
Baik, kita ambil cawan dan kita angkat bersama. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Baik, mari kita berdoa mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang sudah kita ambil bersama sebentar tadi. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena berkesempatan untuk mengingat kematian Tuhan Yesus untuk kami 2000 tahun yang lalu. Kiranya berkat-Mu tercurah atas kami, sehingga apa yang kami lakukan ini semakin menguatkan iman kami kepada Engkau. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini akan terus menjadi suatu pengharapan buat kami, peringatan bahwa kami telah ditebus oleh Tuhan, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat-Mu terus menerus tercurah atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan shalom, selamat pagi. Terima kasih karena kalian begitu setia bersama-sama di dalam ibadah online. Seperti mana pada minggu-minggu yang lepas, tema utama kita adalah pemeliharaan Allah, dan ini merupakan tema kita dalam sepanjang PKP ini. Tetapi untuk kali ini, subtema yang saya pilih khusus untuk kita adalah tentang menuai di tengah kekalutan dunia. Sebagaimana yang kita ketahui dan yang sedang kita alami saat ini, kita berhadapan dengan suatu keadaan yang sangat mencabar. Pandemik COVID-19 masih belum berakhir, bahkan kita juga berada di tengah-tengah krisis ekonomi. Kita juga berada di dalam kecelaruan yang sedang melanda bukan saja di negara kita, tetapi negara-negara dunia yang terus-menerus menyebabkan kestabilan baik ekonomi, juga sosial, dan sebagainya terus-menerus berada di dalam keadaan yang kucar-kacir dan tidak stabil. Namun demikian bagi kita, kita seharusnya melihat ini dari sudut yang positif. Kita memandang ini dari sudut pandang Allah sendiri, di mana di tengah-tengah kecelaruan, di tengah-tengah ketidaktentuan dunia ini, kita masih memiliki peluang yang besar yang Tuhan hidangkan buat kita untuk melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan buat kita. Karena itu dalam subtema minggu ini saya memilih tema menuai di tengah kekalutan dunia, memperingatkan kepada kita bahwa tugas untuk melaksanakan amanat agung itu tetap menjadi keutamaan bagi kita, dan di dalam keadaan apa sekalipun kita tetap memiliki ruang untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Khusus di dalam pembacaan ini ada kata mereka. Siapakah mereka ini yang dimaksudkan di dalam pembacaan kita tadi? Ada dua maksud daripada istilah ini ataupun dari kata mereka di sini. Yang pertama, mereka adalah para murid yang yakin tentang keilahian Kristus dan menyembah tanpa ragu.
Tetapi yang kedua pula adalah mereka yang ragu-ragu dengan keilahian Yesus, tetap menyembah, tetapi menyembah dalam keadaan ragu. Kalau kita perhatikan, sekalipun kedua-dua golongan ini muncul pada saat yang bersamaan, tetapi ternyata kedua-dua golongan ini juga telah dipercayakan untuk melaksanakan amanat agung. Kalau kita perhatikan tulisan ataupun laporan daripada Matius ini, sebenarnya bagi mereka yang ragu ini, Tuhan Yesus telah berulang kali mengadakan tanda sebagaimana yang dilaporkan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa Tuhan Yesus berulang kali selama 40 hari berturut-turut menyatakan diri dan juga memperlihatkan tanda-tanda untuk meneguhkan keyakinan para murid yang mengalami keraguan-raguan ini. Sehingga sebenarnya pada saat yang bersamaan di dalam ayat ini, Matius melaporkan dua keadaan yang berbeza, yaitu keadaan semasa dan juga apa yang telah mereka alami di dalam sepanjang waktu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ternyata yang dilaporkan oleh Matius di sini, buat mereka yang ragu, mereka sudah dikuatkan dan diteguhkan kembali oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka juga sebenarnya menyembah Yesus di dalam keyakinan. Nah, sesuai dengan konteks pembacaan kita sebentar tadi, ini berbicara tentang amanat agung. Apakah amanat agung itu? Amanat agung adalah perintah untuk memberitakan Injil. Injil adalah berita baik tentang keselamatan bagi umat manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya yang menggenapi karya penyelamatan. Jadi sesiapa yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat, mereka akan diselamatkan. Bagi mereka yang menolak, mereka pasti mengalami kebinasaan. Pemberitaan Injil dilakukan sambil berjalan kemana saja dan kepada sesiapa saja, tanpa menyebut kaidah atau metode tertentu yang bermaksud dengan apa cara sekalipun, dengan cara yang terbaik untuk menyampaikan Injil, dengan vokal ataupun dengan action. Tidak dinyatakan kepada bangsa tertentu saja, tetapi kepada semua bangsa. Sebab itu di dalam pembacaan kita tadi ada kata karena itu pergilah. Berarti ini adalah suatu kata perintah, meminta ataupun menyuruh, memerintahkan para murid, tetapi juga kepada kita untuk berjalan. Sehingga di dalam sepanjang perjalanan, sambil kita berjalan, kita bertemu sesiapapun di dalam perjalanan kita, kita beritakan Injil kepada mereka. Apabila seseorang menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan langsung ataupun tindakan yang lanjut itu adalah mengadakan sakramen baptisan sebagai suatu simbolik tentang komitmennya di hadapan Tuhan. Memang amanat agung ini telah diberikan kepada para murid secara langsung 2000 tahun yang lalu. Tetapi amanat agung ini juga sebenarnya merupakan suatu tuntutan kepada kita semua, orang-orang percaya yang ada pada zaman ini. Pasti ada yang tertanya-tanya bagaimana kaedah penginjilan, bagaimana bentuk ataupun bagaimana cara untuk melaksanakan penginjilan. Terdapat pelbagai kaedah penginjilan yang muncul dalam sepanjang sejarah gereja. Dan ada beberapa yang dapat disebutkan di sini. Yang pertama adalah bentuk penginjilan dengan cara berapologetik. Dan ini kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Paulus menggunakan metode ini. Demikian juga kalau kita perhatikan ada yang menggunakan kaedah berpedato. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, salah seorang pemidato terbaik khusus untuk pemberitaan Injil ini adalah Apolos. Apolos menyampaikan pedatonya begitu hebat sehingga ada ramai yang
mendengar, ada ramai yang tertarik dengan Injil, walaupun pada akhirnya Apolos juga akhirnya dibinasakan ataupun dibunuh. Ada juga bentuk penginjilan dalam bentuk penulisan seperti surat-surat dan sebagainya, sebagaimana sebagian besar Perjanjian Baru ataupun Alkitab Perjanjian Baru itu adalah dalam bentuk surat. Ada surat-surat dari Paulus, dari Petrus, Yakobus dan sebagainya. Demikian juga yang keempat itu adalah yang biasa kita laksanakan sampai pada masa sekarang ini adalah melalui khotbah. Kalau kita perhatikan khotbah Petrus yang pertama, setelah dia berkhotbah, lebih 3.000 orang yang telah bertobat dalam sekali khotbah yang dilaksanakan oleh Petrus. Pada zaman kita, kaedah yang sama masih diteruskan, tetapi terdapat bentuk ataupun modul penginjilan yang digunakan pakai melalui pelatihan. Contohnya 4 hukum rohani, II ataupun Evangelism Explosion, Alpha, Apologia dan sebagainya. Nah, Apologia ini adalah pelatihan yang diberikan untuk berhadapan dengan serangan iman, dan dalam masa yang sama mengemukakan ataupun membukakan kebenaran iman Kristen kepada orang lain yang coba untuk menyerang iman kita. Sesuai dengan perkembangan teknologi, media massa, kaedah penginjilan juga berkembang dan dapat dilakukan dalam pelbagai wadah. Terdapat beberapa tokoh yang muncul seperti Billy Graham, Christian Prince, David Wood, Bambang Nursina, dan beberapa tokoh lainnya yang telah memanfaatkan kemajuan media massa untuk memberitakan Injil dengan gaya dan karunia masing-masing. Pada zaman kita ini yang begitu banyak cabarannya, apakah ada peluang-peluang penginjilan? Bagaimana peluang penginjilan pada zaman kita? Sebenarnya peluang itu sangat luas, karena kaedah penyampaian yang ada di dalam zaman kita ini lebih terbuka karena kemajuan dalam teknologi maklumat. Penginjilan boleh dilaksanakan baik secara bersemuka ataupun tidak bersemuka. Kaedah bersemuka itu dilakukan dengan mengadakan pertemuan baik secara perseorangan, face to face, ataupun secara berkumpulan. Tetapi kaedah dengan tidak bersemuka itu dapat dilakukan melalui video, audio, text message, penulisan ringkas, dan sebagainya. Dan ini dapat dilaksanakan melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram, email, dan sebagainya. Penginjilan dapat dilakukan pada bila-bila masa tanpa dibatasi oleh ruang dan tempat. Bahkan dunia yang luas ini, kalau menurut catatan PBB ada 241 negara, tetapi bagi Amerika sendiri mereka hanya mengiktiraf sekitar 195 negara, dan kalau termasuk Taiwan ada 196 negara yang ada di dunia saat ini. Walaupun terdapat ataupun terletak di benua yang berbeza dengan negara-negara yang berbeza di dalam dunia yang begini luas, dunia ini menjadi seolah-olah satu perkampungan kecil dengan majunya teknologi media, sehingga apapun maklumat dapat disampaikan dengan baik, dengan mudah dan cepat. Maka dengan itu sepatutnya penginjilan bagi orang-orang percaya bukanlah suatu beban, melainkan suatu kehormatan, karena Tuhan telah mempersiapkan telah mempersiapkan dunia yang siap untuk mendengar, yang siap untuk menerima, yang siap untuk diinjili. Sebab itu, penginjilan merupakan suatu kehormatan dan wajar untuk kita jadikan sebagai gaya hidup.
Penginjilan sebagai gaya hidup ini merangkumi seluruh aspek kehidupan orang percaya, termasuk perkataan, tindakan, pemikiran, respon, reaksi, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, kehidupan orang percaya sepatutnya menggambarkan Injil yang ada di dalam dirinya. Injil akan memberikan sukacita, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan keyakinan. Injil juga mendorong kita untuk senantiasa bersedia setiap waktu untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Injil juga mendorong kita untuk senantiasa bersedia menjadi garam dan terang dunia, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Jika kita tidak mampu berkata-kata, maka tindakan dan perbuatan kita adalah hal yang paling kuat berbicara untuk meneguhkan status kita di hadapan orang yang belum mengenal Tuhan. Menyadari akan pentingnya penginjilan, marilah kita menjadikan penginjilan sebagai gaya hidup. Penginjilan ini merupakan panggilan ilahi buat kita dan tidak ada yang terkecuali. Penginjilan bukan dilakukan oleh pastor, penginjil, ataupun para hamba Tuhan saja, tetapi sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan, semua orang percaya terlibat di dalam misi penginjilan, yaitu misi Allah sendiri. Jika penginjilan menjadi gaya hidup kita, maka Injil akan menjadi pusat atau fokus di dalam kehidupan kita. Jadi sangat wajar buat kita untuk menikmati panggilan ini sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh Allah buat kita. Menikmati panggilan Allah, amanat agung Tuhan Yesus atau penginjilan merupakan sesuatu yang sangat berarti di dalam kehidupan kita. Kita sudah diselamatkan, maka sangat wajar buat kita untuk menggalas tugas ini, memberitakan Injil kepada orang lain yang belum percaya, yang belum mendengar tentang Injil. Melalui Injil, Tuhan berkenan untuk memakai kita menjadi alat untuk menyelamatkan orang lain. Ingat, usaha penginjilan adalah inisiatif Allah. Kita hanya alat untuk menyampaikan berita Injil, tetapi Roh Kuduslah yang bekerja untuk membuat orang bertobat dan menerima Injil. Karena itu teman-teman, jangan memaksa orang untuk menerima Injil. Beritakan saja dan serahkan kepada Tuhan hasil akhirnya. Nikmatilah panggilan yang indah ini melalui kehidupan kita sehari-hari. Tiada hari tanpa penginjilan. Bersedialah setiap waktu untuk menuai jiwa-jiwa. Akhirnya teman-teman, janganlah terpedaya dengan suasana dunia saat ini, tetapi tetaplah teguh dan beritakan Injil. Jangan takut menuai di tengah kekalutan dunia. Amin. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya firman Tuhan ini walaupun singkat, tetapi tetap memberikan kekuatan dan motivasi buat kita untuk melaksanakan amanat agung. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Melihat kepada keadaan dunia saat ini, kadang-kadang membuat kami merasa ragu, bahkan melihat kepada kemampuan kami sendiri, kami juga merasa tidak mampu untuk melaksanakan tugas memberitakan Injil. Tetapi justru karena itu kami mau belajar. Kami telah belajar dan kami mau melakukannya, menjadikan penginjilan sebagai gaya hidup, sebagai suatu kehormatan yang Tuhan berikan buat kami, dan tidak menjadikan ini sebagai suatu beban. Tuhan, berilah kami kemampuan supaya kami mampu untuk tetap menuai di tengah kekalutan dunia saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Hai semua, Shalom. Terima kasih karena setia mengikuti ibadah online bersama kami. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan frontliner yang bertugas sepanjang PKP dan PKPB. Jangan lupa bersama-sama dengan kami dalam ibadah online. Jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.